Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Noer Fatarifika dari jurusan Pendidikan Kedokteran kelompok 19 Bakti Unan Albert Einstein. Jadi, dalam rangka melaksanakan tugas ketiga Bakti, yaitu narasi logika dan hati atau NAGI, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Yang pertama adalah masalah penglihatan. Jadi, dampak negatif penggunaan gadget secara berlebihan dalam durasi yang lama dapat menyebabkan masalah kesehatan bagian penglihatan. Dampak ini pasti sudah sangat sering kita dengar dan bahkan dirasakan oleh kita sendiri. Contohnya adalah seperti mata lelah, kemerahan, pandangan kabur, sensasi terbakar di mata, bahkan penurunan penglihatan akibat terlalu fokus pada layar ponsel. Yang kedua, mengganggu pola tidur. Penggunaan gadget sampai larut malam dapat membuat kita melewatkan waktu tidur kita saat malam hari. Akibatnya, pola tidur kita akan terganggu dan berkurangnya waktu kita untuk beristirahat yang cukup. Tidak hanya itu, menurut American Optometric Association, paparan cahaya biru dari layar pada malam hari dapat menghambat kerja hormon melatonin. Akibatnya, kita akan lebih mudah terkena insomnia. Yang ketiga adalah tidak fokus. Kita memang menggunakan gadget untuk mencari informasi dan hiburan. Namun, terkadang kita terlalu sering menggunakan gadget secara berlebihan, bahkan seharian. Kita bisa tanpa henti menggunakan gadget yang mengakibatkan kita tidak fokus mengerjakan kegiatan sehari-hari ataupun pekerjaan yang lebih penting. Yang keempat adalah gangguan mental. Kecanduan gadget dapat berefek pada kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, kehilangan motivasi, bahkan depresi. Hal ini terjadi ketika melihat hal yang membuat kita menjadi kepikiran dan hal lainnya tentu akan membuat kita mengalami gangguan kesehatan mental yang berlebihan dan dapat mempengaruhi perilaku kita sendiri. Yang kelima adalah postur tubuh yang tidak ideal. Akibat dari penggunaan gadget ini juga dapat menjadikan struktur tulang kita yang membungkuk, posisi leher menjadi semakin maju ke depan, atau bentuk bahu menjadi melengkung. Seorang fisioterapis, Kristen Lord, mengatakan smartphone bisa mengubah postur tubuh. Ia melihat banyak orang mengalami nyeri di leher atau bahu akibat posisi kepala yang terlalu menjorok ke depan saat membaca sesuatu di ponsel mereka atau tablet mereka. Yang keenam, obesitas. Ketika menggunakan gadget, kita pasti pernah merasa bosan dan biasanya cara untuk menghilangkan kebosanan itu adalah dengan cemilan, sehingga menimbulkan risiko obesitas. Selain itu, kecenderungan tidak aktif bergerak dalam waktu yang lama juga menyebabkan risiko obesitas bertambah, apalagi jarang berolahraga. Yang ketujuh adalah risiko kecelakaan. Pasti selalu kita temukan pengendara yang bermain gadget saat mengendarai kendaraan. Tapi hal ini dapat mengganggu fokus kita saat berkendara yang menyebabkan kecelakaan banyak terjadi di jalan raya. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan orang tua. Jadi, pengawasan orang tua itu sangat penting dalam mengatur penggunaan gadget, terutama bagi anak-anak maupun remaja mereka. Di era modern ini, remaja bahkan anak-anak sudah dibekali dengan gadget oleh orang tuanya. Tapi terkadang orang tua tidak bisa mengawasi penggunaan gadget anak-anak mereka. Hal inilah yang menyebabkan munculnya dampak negatif dari penggunaan gadget. Tanpa pengawasan orang tua, anak-anak atau remaja bisa bermain gadget setiap hari, bahkan sampai lupa waktu. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari penggunaan gadget berlebihan. Banyak sekali informasi yang ada dan bisa didapatkan dari internet di gadget kita, baik itu informasi bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Namun, kebanyakan kita sering kurang membaca informasi yang bermanfaat. Salah satunya dampak negatif dari gadget yang membuat kita mempunyai pemahaman tentang baik dan buruknya menggunakan gadget. Yang ketiga adalah tidak bisa memanajemen waktu. Ini pasti selalu terjadi pada kita semua, yaitu selalu lupa waktu dalam menggunakan gadget. Hal ini timbul dari kesadaran diri sendirilah yang seharusnya bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya agar diri kita tidak merasakan dampak negatif dari gadget tersebut. Yang pertama adalah cari hobi baru dan berbanyak kegiatan lain seperti berkebun, membaca buku, bermain board game, berbicara dengan teman, melukis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memberikan batasan menggunakan gadget. Yang ketiga adalah gunakan gadget dengan bijak. Yang keempat adalah menjaga komunikasi antar manusia. Yang kelima adalah jangan membawa gadget ke tempat tidur.